animasi kalau di aplikasi itu membuat di bagiannya user experience UI UX. Jadi biar penggunanya cukup senang begitu dengan aplikasi kita gitu ya, gembira, terus kemudian ada experience yang menyenangkan begitu. Ya, jadi selain di bagian animasi mungkin di bagian UI UX mungkin juga bisa untuk experience di bagian kayak memberikan impact begitu ya kepada penggunanya begitu. Ya, di React Native ada beberapa animasi yang bisa dipakai gitu ya. Nanti kita akan pakai animated untuk masing-masing controller. Jadi masing-masing controller itu bisa dianimasikan. Kemudian ada layout animation untuk ya menganimasi kayak layoutnya. Perubahan layout begitu akan dianimasikan. Untuk yang animated kita coba beberapa plugin. Satu plugin saja sih. Sebenarnya ada banyak plugin yang bisa dipakai, cuma yang cukup mudah dan pilihannya cukup banyak itu ada satu plugin yang cukup bagus. Selain yang sudah natifnya gitu, yang sudah ada di React Native aslinya juga sudah ada, jadi kita nanti tinggal pakai. Kemudian kita tambahkan plugin yang namanya apa ya? Bentar. Animatable, React Native Animatable. Jadi yang untuk dari React Native asli nanti kita pakai animated. Ya, yang untuk React Native asli kita pakai animated. Yang untuk tambahan kita ambil dari React Native Animatable. Nah, cukup mudah untuk pakai-pakainya. Ya. Jadi kalau mau keluar dengan keluar atau hilang bagaimana, pun kalau gerak-gerak bagaimana begitu. Masing-masing nanti ada contoh-contohnya. Kemudian ini tadi animatable, kemudian ada React Native Reanimated ya untuk yang bentuk layout. Sebenarnya juga React Native Reanimated ini bisa juga yang per komponennya, tapi kita akan pakai yang untuk layout animation. Oke. Nah, untuk bikin animasi-animasi ini, jadi nanti kita bikin 3 screen baru gitu ya. Animasi 1 nanti yang ini. Kita coba-coba untuk yang ini. Animasi kedua menggunakan yang ini, animatable. Animasi ketiga kita pakai yang reanimated. Sehingga kita akan membuat tiga screen baru. Ya, 3 screen baru yang nanti dipanggil juga dari menu yang baru. Begitu, ada 3 menu baru di drawer. Oke, kita masuk di Animated API dulu ya. Animated API is designed to consist express a wide variety of interesting animation. Ini dari saya ambil dari webnya React Native asli, jadi dia natifnya ya, dan ada API natif dari React Native yaitu animated. Ini saya ambil dari situ. Animated punya 6 animatable komponen, jadi kita bisa menganimasi view, kita bisa menganimasi teks, kita bisa menganimasi image, kita bisa menganimasi scroll view juga, flat list dan section list. Ya, kita pakai yang mungkin nanti yang sederhana saja, image sama mungkin view gitu ya. Jadi dalamnya view kita bisa animasikan. Kemudian ada teks, teksnya kita bisa animasikan. Kalau mau animasi image kita bisa animasikan begitu. Oke, kita tambahkan dulu screen untuk mencoba animasi API ini ya. Kita panggil lewat menu drawer. Ya sebut saja namanya animasi 1 gitu.
kita pakai bentuk render ya, pakai apa namanya, yang kelas komponen. Oke, kita bikin bersama-sama kelas komponen kemarin. Di mana ya kelas komponen? Kuis ya, tapi terlalu banyak kalau dikopas dari sini. Nanti ada rendernya ya, kayak begini kan untuk kelas komponen ya. Kemudian nanti kita tambah-tambahi variabel juga yang diperlukan. Oke, yang pertama yang disiapkan, extend komponen gininya dulu aja, kemudian tampilkan di rendernya satu apa gitu, satu teks atau apa untuk biar kelihatan aja dulu. Ya, kita bikin satu file baru, animation gitu, .js. Oke, di extend komponen, export defaultnya juga ini, langsung di export default saya taruh sini aja. Ini ya. Terus yang diperlukan atasnya ya, React sama React komponen. Terus di dalamnya ada render ya. Kalau kopas dari sini agak banyak. Render return gitu aja langsung. Return, kasih view. Ada style. Kasih view sama teks itu aja. Pas dari sini aja. Nanti stylenya ada di bawah. Bisa nanti kita ganti dengan animasi. Animation 1 gitu dulu aja. Saya taruh, sebentar, stylenya sekalian. Kemarin di mana stylenya ini? Nggak dikasih ya. Ini nggak apa-apa. Oke. Kemudian dipanggil di drawer, disiapkan mungkin di sini ya, screen baru, import, namanya tadi animation 1. Screen animation 1. Letaknya kecil ya. Kok kuis? Besar, besar. Yang kayak lain-lainnya. Oke, kemudian ditaruh di drawer. Drawer itu kemarin ada kuis ini ya terakhir. Kita tambahin lagi untuk connect dengan animation 1. Komponennya animation. Saya coba dulu. Jadi saya kopaskan ininya. npm
Ini ada, oh, kok pakai ini ya, nggak apa-apa ya. Entah, kok nggak kelihatan animation satu saya belum disimpan. app.js drawer quiz. Nggak ada. Kemarin taruh mana ya? Dulu. Ini quiz. Oh, quiz JS ini masih error. Oh, yang quiz saya masih error. Tapi harusnya ini ada ininya ya. Ada apa? Oh, ini animation nih name-nya. Kasih saya kasih spasi. Atau bukan di sini kita kemarin. Oh, oh di sini keliru. Keliru. Animation satu. Ada di navigation controller, bukan di tadi ada nav 3 nggak kepake. Animation satu. Ini baru jalan. Nah, ini klik. Oh, view sama teks ya. Nah, di sini ada view sama teks. Kita lupa ambil dari React Native. Kopas saja. Style sheet juga nanti dipakai. Nanti disiapkan saja dulu view sama teks dulu. Disimpan lagi. Nah, ini tulisan animation satu gitu tok tuh. Oke. Strukturnya pakai komponen, kelas komponen ya. Saya taruh di chat ini. Silahkan ditambahkan di app.js. Ya, nanti kita taruh animasi-animasi di situ. Sementara masih untuk ini. Oke, kita ambil style sheet. Style sheet tadi di quiz ini hilang juga nanti ternyata. Atau ke kopas atau ke apa ini. Ambil yang mana yang ada stylenya ya. Ya. Kalau mau ditaruh tengah, kita kasih style.
Saya pindah ke ini saja. Chrome. Ini sudah Chrome sih. Bentar saya kecilin. Oke, kita masuk animasi yang pertama ya. Di sini kita bikin nilai yang ada di state ya. Sebut saja namanya feed anim. Jadi kita mau membuat apa ya, teks itu feeding. Jadi mulai dari 0, kalau feednya 0 itu nggak kelihatan, kalau 1 itu kelihatan. Nah, kita mau membuat dari nggak kelihatan menjadi nggak kelihatan. Jadi kita akan menyimpan nilai apa namanya, nilai dari feeding tadi ya, pertama dengan nilai 0. Jadi ini state feed animated.value 0. Jadi ini adalah value yang nantinya bisa berubah saat ada animated. Kemudian function, kita buat function dengan memanggil animated timing gitu, di mana nanti yang diubah ini adalah yang diubah animated.timing, ini yang diubah yaitu nilai yang ini tadi dari 0 nilai awalnya nanti menuju ke 1 dengan durasi 5000 milisecond, berarti 5 detik, dengan durasi 5 detik. Kemudian di start, nanti animasinya jalan selama 5 detik, akan ada perubahan dari 0 ke 1. Ya, dari 0 ke 1 terhadap apa namanya, variabel feed anim, terhadap variabel yang ada di state feed anim. Nah, kemudian kita panggil nanti feed in-nya saat komponen didmon. Komponen didmon itu semacam on create gitu ya di aplikasi, di bahasa programan lain. On load, on create, semacam begitu. Nah, kalau di JS yang React Native JS yang kelas komponen itu ditaruhnya di komponen didmon biasanya. Bisa juga ada kalanya dibikin di constructor juga bisa, tapi ini lebih, jadi setelah tampil, setelah mau create, nah, baru dilakukan ini begitu. Kemudian di dalam return-nya, nanti stylenya kan sudah tadi ya, view-nya sudah. Kita akan coba menganimasikan sebuah view. Nah, di mana di dalam view ini ada sebuah teks. Nah, ada sebuah teks. Nah, nilai dari feed anim ini nanti kita akan masukkan ke opacity dari view. Ya, nanti ada style, mungkin ini bisa diganti style yang kita punya tadi, vparent atau apa tadi, kita bisa taruh di situ juga. Fading container ini pokoknya ada style yang namanya fading container begitu, ya nggak ada masalah. Style container itu juga stylenya container yang kita bisa ganti apa saja. Ya, kemudian kita taruh di opacity. Jadi yang ini tadi feed anim dari 0 ke 1 ditaruh di opacity, di mana kalau opacity itu kalau kita isi dengan nilai 0 dia akan transparan, dan kalau nilai 1 akan tampil seluruhnya. Kalau tengah-tengah itu agak transparan begitu. Sehingga nanti dari transparan menuju tampil ya selama 5 detik akan dilakukan perubahan opacity secara berangsur-angsur sesuai timing yang ada di sini. Begitu. Karena di sini ditaruh animated
Ya, di sini ditaruh animated dan di sini dijalankan fungsi fit in. Ya, dijalankan fungsi fit in di mana saat fungsi ini jalan ada perubahan nilai dari fit anim menuju ke nilai 1 dalam waktu 5 detik. Itu ceritanya. Ya, mungkin kita siapkan view-nya dulu. Jadi nanti kita coba dulu opacity ini bagaimana begitu ya. Jadi penjelasannya mungkin nanti kita coba sedikit dulu di sini. Jadi di sini ada bawahnya tadi apa? Animated view. Ini saya ambil dulu ya. Jadi teksnya saya taruh di dalamnya animated view. Oh ya, jangan lupa dipakai animated view-nya di animatednya di sini. Belum selesai, di sini ada stylenya. Ya, dimana kalau kita kasih opacity, oh ini style awalnya, kemudian ini style yang berubahnya begitu. Ini style awalnya, jadi bentuknya dia kayak, saya kopas saja di sini ya, array gitu ya, ada kurung-kurung sikunya, ada kurung siku, style sama dengan, nah di sini ada, boleh. Ada kurung siku, ini adalah array, di mana array pertama adalah style yang ada di sini. Jadi kalau ini ada feeding container, ya ini bisa dimasukkan sebagai, ada nama feeding container di sini. Feeding container, misalkan nanti kita kasih warna background atau apa begitu. Ya, height atau width begitu. Width berapa? 300 misalnya. Height 300. Jadi ini yang style asli, style yang dia tidak berubah. Kemudian ada kurawal di parameter berikutnya, di parameter atau array berikutnya ini yang berubah-berubah. Dia diambilkan dari variabel yang dimasukkan dalam animated timing. Ya, misalkan di sini ada opacity di set dengan this.state.fit anim. Mungkin ini dicoba dulu ya. Kalau opacity-nya 0 bagaimana gitu ya. Ini kalau 0, lambatnya masih muter. Lambat banget ya. Nah, ini kalau 0 kayak kelihatan ya. Kalau 0 nggak kelihatan ya. Kalau 1 dia kelihatan. Nah, muter lagi.
Jadi nanti kita tadi 0 nggak kelihatan, 1 harusnya kelihatan. Sebentar. Jadi lambat. Hmm, Ini 1 kelihatan. Kalau misalkan tadi ingat ada 0, misalnya 0,5 gitu bagaimana gitu ya. Nanti agak kelihatan. Mungkin tadi bisa juga teksnya ini dikasih warna atau feeding kontainernya dikasih warna, misalkan back- background color ya. Background color. Hmm, red. Nah, kalau 0,5 berarti ya agak transparan gitu. Nah, ini agak transparan. Nah, background colornya belum jalan. Background color ini misinya gimana? Eh, no, no. Oke, nanti kita lihat ya sambil sambil menunggu kita tambahkan. Jadi tadi kan ada ini nilai ini yang berubah-berubah gitu ya. Nah, ini tadi diambil dari state state nanti ada namanya fit anim. Ya. Nah, fit animnya kita kita bikin dulu di sini. Kopas saja biar cepat. Dengan nilai awal adalah 0. Ya, nilai awalnya 0. Kemudian kita buat sebuah pengubahan nilai yang ada semacam timingnya begitu. Ditaruh di fungsi fit in, di mana fungsi fit in ini dipanggil sesaat setelah form atau screen-nya jalan. Ya, ditaruh di komponen didmon. Oke, jadi kita akan menggunakan ini, sering akan menggunakan dot timing ini. Kemudian ada ngeset durasi sama nilai nilai menjadinya. Jadi ini yang variabel yang diisi nilainya, ini pengubahan nilainya dari awal menjadi berapa, to value ya, nama parameternya. Kemudian ada durasinya. Nah, semakin lambat ya nanti perubahannya akan semakin lambat. Semakin besar, semakin besar nilainya akan perubahannya semakin lambat. Kemudian fit in ini dipanggil di komponen bitmon. Rapikan dulu. Sebentar. Nah, tadi ada warna, ini harusnya merah ya, tapi karena 50 0,5 jadinya agak 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 merah. Oke, kita tambahkan ditmon, komponen ditmon, fit in ya. Jadi nanti secara otomatis fit in ini akan dipanggil. Jadi akan terjadi pengubahan nilai dengan timing 5 detik. Ya, saya coba dulu kalau sudah akan saya taruh di chatnya, JS-nya. Ya, karena kalau di kopas agak panjang sudah. Ya, ini mungkin bisa ditambahin nanti margin padding ya, padding ya, biar nggak terlalu mepet dengan
tulisan dalamnya. Jadi coba dulu. Oke, saat kita klik, nah itu dalam 5 detik muncul tulisannya. Ya. Di refresh ya mungkin ya, diulangi lagi gimana cara. Ya, saya coba lagi, klik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Itu ya. Jadi animasi pertama kita untuk membuat dari nggak tampil menjadi tampil sudah berhasil. Saya taruh di chat ini animation1.js. Sebentar saya biar gedekan sekalian teksnya. Teksnya bisa dikasih style. TXT1 itu aja ya. Nanti dikasih font yang agak besar. Font size 30. Oke, saya coba sekali lagi dulu sebelum saya taruh di chat. Oke, masuk ke animation 1. Nah, itu. Ya, kelihatan dari nggak tampil jadi tampil gitu. Jadi apapun yang ada di dalam view itu nanti dia akan ikut dalam fadingnya ini. Ya, opacity dalam view. Jadi misalkan di sini nanti ada gambar gitu ya. Misalkan ada gambar ya nanti gambarnya ikut dari nggak kelihatan menjadi kelihatan. Ya, saya kopas dulu aja mungkin habis itu kita tambahi gambar. Saya taruh di chat ya filenya. JS itu sudah ada di chat, tinggal dimodif-modif aja. Misalkan kita tambahkan image gitu ya, kopas saja dari upload. Buat kita kemarin ada gambar, ini gambar missing, gambar kucing ya. Saya ambil dari gambar kucing aja yang ini. Tapi kemarin kucingnya jadikan image background. Apa?
Misalkan saya taruh gambar kucing di sini, kecil aja mungkin ya, 200 kali 200. Image kedua, tapi ini ada sebuah image, jadi backgroundnya saya hilangi. Jangan lupa kalau image itu harus mempunyai apa, width sama height ya. Kalau enggak dia nanti kayak hilang gitu. Jangan lupa pakai image juga di sini. Image. Kemudian di sini namanya tadi image kucing. IMG kucing. IMG kucing. Yang penting adalah width sama height. Tadi di set 200 200. Kita coba. Karena ini dimasukkan di dalam animated view, maka harusnya ini ikut teranimasi juga, teropacity-nya dari dia ikut teranimasi opacity-nya. Nah, jadi yang dia secara otomatis sebenarnya kita tinggal mengubah satu nilai variabel, kemudian kita bisa masukkan variabel itu di style. Ya, contohnya style yang dipakai di opacity begitu. Kita juga bisa taruh di left atau right biar untuk mengatur posisi misalnya, bisa juga begitu. Misalkan juga menggunakan width sama height juga bisa, jadi dari kecil ke besar gitu juga bisa. Jadi kita bisa bebas gitu ya mau menganimasikan apa, yang karena yang dianimasikan itu adalah style CSS-nya. Kita bisa ubah apapun di CSS ya. Width height juga bisa, opacity bisa. Ini karena kucingnya agak lambat tadi. Coba lagi. Nah, ini baru karena sudah ada di kis gambar kucingnya, jadi dia nggak kayak tadi, nggak celap gitu. Ya, kelihatan dari tidak kelihatan menjadi kelihatan gitu ya. Hmm, gitu. Oke, secara secara prinsipnya begitu. Jadi kita bisa menambahkan, misalkan saya tambahkan lagi ya. Ini untuk animasinya, untuk feed-nya, misalkan height atau apa size ya, size anim misalnya, new animate dot value, sorry, size-nya mungkin mulai 0 juga dari kucing tadi menuju ke kita samakan istilahnya apa ya, size up, size up. Nah, ini bebas kok, ini nama buatan kita sendiri. Ya, animated timing ininya jadi tadi apa namanya, size anim. Mungkin ininya tuh value-nya diganti jadi 200 gitu ya. Di kucingnya dari kecil ke besar sama kayak ini waktunya.
Waktunya 5 detik. Jadi saya siapkan size anim di sini. Kemudian akan saya pakai di fungsi size up. Ya, fungsi size up juga akan saya panggil di saat komponen didmon. Size up gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pakai. Jadi ini sudah akan otomatis berubah gitu ya size anim ini. Tinggal kita mau pakai di mana size anim ini. Nah, misalkan kalau mau ditaruh di image, ya di image. Mungkin kita ini pakai sekalian pakai yang image yang satunya aja, apa animated yang lainnya. Size-nya animated. Animated image. Kita langsung pakai animated image. Jadi ini yang view tadi cuma teks saja, yang ini saya taruh sebagai langsung animated image. Ya, melihatkan bahwa kita bisa membuat animasinya itu ke variabel yang lain. Jadi image kucing tadi, kebetulan ini sudah ada hik sama hiknya, jadi ya kita hapus ya, karena width sama hiknya akan kita pakai di sini. Di parameter selanjutnya dari style ini. Ya, di mana ini diambil dari width-nya diambil dari state dot size anim. Mana tadi size anim? Width-nya juga, hik-nya juga. This dot state dot size anim. Gitu. Ini animated dot image. Jadi yang ini teksnya saja ya tadi dari kelihatan, dari nggak kelihatan menjadi kelihatan. Image-nya dari kecil ke besar harusnya. Nah, kita panggil size-nya ini dari 0, nilainya 0 awalnya. Ini nilainya 0. Kemudian kita panggil di size up. Size anim ini menjadi 200, dari 0 menjadi 200 dalam waktu 5 detik. Gitu. Saya simpan dulu, saya coba dulu. Oke. Animation 1. Nah, itu ada kucing yang dari kecil ke besar. Ya, yang animation dari nggak kelihatan ke kelihatan. Ulang. Yang kucing dari kecil ke besar. Nah, gitu ya. Nah, perubahan ini ada bentuk namanya easing. Easing. Saya sudah tulis sebelumnya. Nah, ini easing. Listnya mana? List easingnya.
Coba saya browse-kan dulu ya. React Native Ising. Jadi ising itu apa ya? Kayak perubahan animasinya kalau defaultnya ya lurus-lurus saja kayak linear begitu. Nah, ada bentuk yang kayak bounce itu kayak bola gitu ya, memantul. Jadi kalau dari sini ke sini dia kayak ada memantul toeng 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 baru selesai. Contoh ininya nggak ada ya. Saya pakai yang sering dipakai saja dulu. Nanti di slide-slide berikutnya ada yang lebih detail mungkin di tentang ising ini. Jadi kita taruh, bisa taruh namanya ising di sini. Selain duration ada namanya ising. Oh, tapi ini kita harus tambahkan dulu ising di sini. Ising. Ya, kelas isingnya kita pakai ising dot sesuatu. Nah, ini ada beberapa contoh ising. Mana tadi? Misalkan bounce gitu ya. Nanti bedanya apa? Kita coba lihat. Oke. Mungkin kalau besar nggak terlalu kelihatan, tapi dicoba dilihat aja nanti ya. Harusnya kayak nggak langsung besar berhenti, tapi dia kayak mantul-mantul. Besar, kecil, dikit, toeng, 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 toeng gitu. Mungkin kalau pakai apa lokasi dari kiri ke kanan itu mungkin bisa lebih kelihatan nanti. Tapi dicoba dulu sih. Nah itu yang memantul, toeng, toeng, toeng gitu ya. Itu bounce. Ya saya ulang ya. Kalau tanpa ising bounce tadi kan dia dari kecil ke besar terus diem. Kalau ini kayak dia memantul gitu. Nah itu mantul. Ya gitu ya. Itu ising. Oke. Saya balik ke slide dulu ya. Sudah lama tadi nggak ikuti slide. Ini saya tambahkan tadi di sini. Kalau misalkan turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah. Uh, Bisa saja menggunakan Y gitu ya. Top nanti dipakai di top. Top itu kan atau pakai left kalau mau ke kiri. Nah, nanti bisa ke kanan gitu ya. Coba kita bikin begitu. Bikin kucing satu lagi aja. X anim gitu misalnya. Atau left anim. New animated dot value. Ini pertamanya 0 ya. Kemudian nama ininya dia jalan ke kanan gitu. Jalan ke kanan sebut saja go right gitu ya, go right dalam 5 detik juga. Nah mungkin kita juga akan pakai bouncing nanti kelihatan kayak mentul-mentul begitu. Ininya tadi adalah X anim left anim gitu ya. Go right akan kita start juga di sini. Kita panggil juga di sini this dot go right.
Kita bikin pakai image kucing lagi, misalkan. Kali ini ada yang dipakai adalah left, posisi kirinya, sehingga ini image kucing 2 nanti kita set width sama height-nya. Ya, left-nya menggunakan left anim gitu. Jadi kita siapkan image kucing 2-nya dulu ya. Agak kecil saja gambar ininya. Kita kasih width sama height-nya 100 cukup ya. Image kucing 2 mungkin pakai gambar lain, gambar 3 gitu misalnya. Ininya harusnya 100 saja. Oke. Seharusnya nanti ada gambar di sebentar. Mungkin nggak di kiri karena view-nya ini kita taruh di tengah, center. Oh, dari tengah mungkin ke kanan nanti. Menuju ke nilai berapa? 200. Kita lihat dulu. Oke, jadi ada 3 animasi. Yang satu dari kelihatan ke kelihatan, satu dari kecil ke besar, yang satu langsung kelihatan terus nanti dia jalan ke kanan. Hmm? Kok sudah ada di situ tiba-tiba? Dua ratus tadi live kan ya? Bentar, dicek lagi. Oh, ini dari sini ke sini. Karena ini yang membesar, jadi sebenarnya ini ke kanan. Sebenarnya ke kanan, cuma jadinya dia terdorong sama ini. Mungkin kita taruh di atas saja. Jadinya nggak kelihatan ke kanan, padahal kita setting left. Jadi ini saya pindah ke atas. Ya, saya pindah ke sini. Kucingnya juga kebesaran ternyata ya, segitu ya. 50 aja. Biar geraknya kelihatan agak panjang. Jadi gambarnya diperkecil. Oke, animation 1. Nah, itu ke kanan. Nah, itu bounce. Hasil dari bounce tadi. Kayak mentul ya. Coba kita ulangi. Lambat. Oke. Fokus ke kucing yang di atasnya. Nih. Nah, itu. Karena loadingnya agak lama jadi nggak kelihatan deh. Oke, fokus ke kucing yang di atas. Nah, itu kanannya. Toeng, toeng. Itu bounce. Ya, hasil dari ising
Fishing bones. Lainnya tadi apa? Circle, cubic, elastic, bezier, inordinaire. Jadi coba saja. Oke, kita kembali ke slide dulu. Oh ya, saya taruh lagi animation JS-nya di chat ya. Oke, itu sudah saya update. Jadi kita sudah mau bikin 3 animasi. Sekali lagi itu bisa ke apa saja ya. Kalau mau mengaplikasikan ke warna juga bisa seharusnya. Gimana caranya? Colornya yang diubah. Colornya mengambil nilai dari sesuatu. Jadi di style itu bisa dibuat apa saja. Misalkan dari round itu apa ya? Eh, Kayak yang kemarin kita bikin kotak menjadi agak membulat itu. Hmm, atau nggak di kuliah ini. Ada CSS untuk memberikan bordernya menjadi agak membulat. Nah, itu juga bisa jadi pertamanya mungkin dari berapa menjadi dari nol itu kan kotaknya tajam ya. Kemudian dia dijadikan membulat. Ya, jadi akan ada perubahan dari bulat ke kotak itu bisa juga. Ya, kita kembali ke slide dulu. Ini sudah ya, berarti kita sudah. Kemudian animated image kita juga sudah. Ini bergerak ke kanan atau ke kiri menggunakan left anim tadi juga sudah. Nah, berikutnya kita bisa mengulang-ulang ya, mengotomatisasi bisa dengan timer. Saat berapa itu kita sudah belajar timer. Jadi kita bisa bikin timer, kemudian kita panggil masing-masing animated functionnya. Jadi ada misalkan ada go right, kemudian disuruh ke go left gitu ya, ke kanan ke kiri ke kanan kiri, disamakan antara ini apa namanya timing di timernya, interval di timernya sama duration di sini disamakan. Jadi dia bisa langsung dari setelah ke kiri selesai dia akan menjalankan fungsi ke kanan. Setelah fungsi ke kanan selesai dia bisa menjalankan ke kiri dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dipakai tapi ada fungsi yang sudah disediakan yaitu dengan animated loop. Ini bisa kalau mau dicoba nanti akan dicoba. Tapi kita juga bisa memanfaatkan fungsi yang sudah ada namanya animated loop. Ya. Sebentar, tadi mungkin yang ini tadi mungkin dari minus saja ya, biar dari kiri ke kanan. Tadi kan dari tengah. Kucing yang kecil di atas tadi kan dari tengah. Kalau ini mulai dari minus 200, harusnya dari kiri ya. Tapi agak cepat nanti. Hmm, kita kasih saja go rate-nya 10 detik. Nanti sambil kita lihat perubahannya. Nah, jadi animated loop itu ditaruh di atasnya animasi. Di atasnya suatu animasi, dia menjalankan itu berapa kali ada iterasinya sampai berapa kali begitu. Defaultnya kalau nggak dikasih defaultnya min 1. Ya, default min 1 itu infinite. Jadi looping terus nggak selesai-selesai. Nah, cara nulisnya begini. Ini fungsi biasa. Nah, ini adalah fungsi animasi yang tadi kita pernah pakai. Jadi fungsi yang tadi kita pakai dimasukkan di apa namanya wrap gitu ya, di wrap ke dalam animated loop, di wrap ke dalam animated loop.
Nah, iteration ini parameter berikutnya, tapi kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih, dia akan menjadi berlanjut terus begitu. Oke, nanti kita coba yang ini dulu, animated loop untuk menjalankan kucingnya tadi. Sekarang harusnya dari kiri ke kanan ya. Animation satu. Nah, itu dari kiri ke kanan. Toeng, toeng. Nah, kan selesai. Kalau begini selesai. Misalkan kita kasih looping di kucing yang atas ini, nanti dia akan kembali lagi ke sini. Kemudian dia akan jalan lagi. Kemudian dia toeng, toeng, toeng lagi. Kemudian dia balik lagi ke sini. Baliknya tapi kayak hilang dari sini dan muncul di sini begitu. Karena kita nggak mengembalikan lokasi dari sini balik mundur nggak. Jadi dia akan hilang, kemudian muncul di sini, terus ke kanan lagi begitu. Nanti ada fungsi lain yang untuk misalkan kita mau mengembalikan ke kiri ada lagi, dan itu bisa diatur apa namanya urutannya, sequence-nya, diatur sequence-nya. Ya sementara kita looping yang ini saja dulu ya. Nah, gambar kucing kecil ini kita kasih animated loop begitu. Namanya nggak usah ngikuti ini nggak apa-apa. Go nya ini saja kita wrap ke dalam sebuah animated loop. Nah, ini parameter pertama adalah animasinya. Ya, kemudian ada parameter berikutnya, ini parameter pertama sampai sini ya, parameter pertamanya. Parameter kedua itu ini tutupnya ini. Nah, parameter kedua adalah iterasinya. Iteration misalnya kita kasih 10 kali, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian baru dot start. Ya, jadi nanti kucingnya akan ke kanan lagi 10 kali sampai nabrak lagi, kemudian balik lagi, nabrak lagi, nabrak lagi. 10 kali seharusnya. Kita coba ya. Oke, animation ini ya. Satu 10 detik agak lama ya. 10 kali berarti 100 detik. Nah, itu kembali lagi. Dua, tiga, ya nanti sampai 10. Empat, yes, biarin aja dulu. Itu ya untuk looping. Ya, tadi kalau ini cuma di looping dia, jadi dia nanti akan dari kecil lagi, terus besar lagi, terus jadi hilang lagi kecil, besar lagi gitu. Oke, selanjutnya configuring. Nah, biasa juga kita lakukan suatu animasi itu eh, bisa digabung, bisa dibarengkan. Kayak tadi kan dibarengkan, cara barengkan bisa bikin dua fungsi yang berbeda, terus dipanggil bareng bisa. Juga bisa di dalam satu fungsi, animasinya itu disusun gitu. Ada dua animasi yang disusun, tapi dalam satu fungsi juga bisa menggunakan sama mana ya? Menggunakan paralel. Kalau paralel itu dia akan bareng-bareng. Paralel. Suatu animasi satu, animasi dua, begitu.
Nah, atau sequence. Nah, kalau sequence berarti ya dia urut. Ada animasi satu, ada animasi dua, dia urut begitu. Nah, sehingga kita bisa membuat dua animasi yang misalkan ini sudah selesai. Misalkan setelah nabrak-nabrak di sini, dia kemudian ke kiri, kemudian nabrak-nabrak-nabrak ke sini. Terus habis nabrak, habis selesai dia ke kanan, nabrak-nabrak, itu bisa. Ya, kita coba begitu ya. Jadi ada sequence habis ke kanan, dia ke kiri. Ya, sekaligus untuk membuat bentuk lain selain menggunakan timer yang ini. Jadi selain menggunakan timer yang ini nanti akan ke kanan ke kiri juga, tapi menggunakan timer. Nah, kita bisa tanpa timer dengan cara menggunakan gabungan antara sequence ya, dengan looping tadi. Namanya method loop. Oke, jadi animated loop ini dimasukkan sequence ya, kita coba yang sequence. Sequence ini kita masukkan ke dalam animated loop. Jadi sebelum diurap ke animated loop, diurap dulu dengan sequence dan ditambahi animasi berikutnya di dalam koma. Nah, jadi kan begini, ini kan animasinya mungkin saat di ini ya. Nah, gini sebenarnya. Nah, ini kan animasinya. Ini bisa ada banyak animasi gitu. Tapi diurap dulu dengan sequence atau apa satunya tadi? Bareng tadi ya. Paralel ya. Ada sequence atau paralel. Nah, kita bikin saja animated sequence. Nah, kebalikannya mungkin kita kasih go kok goret tapi namanya nggak apa-apa ya, namanya di apa namanya istilahnya ya, namanya diabaikan gitu karena nanti dia akan kanan kiri, cuma namanya masih ke kanan gitu. Oke, animated dot sequence isinya adalah, jadi nanti ada bentuk kurung siku untuk animasi pertamanya, dan nanti ada koma di sini. Ada kurung siku untuk animasi, untuk nutup array of animasinya. Ya, kemudian ditutup dengan ini. Ini tutupnya ini. Kemudian ini looping yang tadi 10 kali. Jadi akan ada ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri, kanan, ke kiri 10 kali. Gitu. Ke kirinya gimana? Ke kirinya bisa menggunakan ini, tapi to value-nya dibalik ya. Nah, jadi ini kan begini bentuknya sebenarnya. Ya, biar rapi. Ini saya rapikan. Nah, sebenarnya kan begini ya. Nah, gini. Jadi ada loop di atas, dia akan looping semua. Kemudian ada sequence, dia ada beberapa animasi di sini, di mana kita kasih animasi ke kanan dan animasi ke kiri. Setelah ke kanan selesai, dilanjut dengan ke kiri. Kalau sequence ini dilanjut. Kalau pakai paralel akan bareng-bareng. Tapi kalau ke kanan ke kiri dibarengkan nanti bingung dia pasti. Nah, ini tuh value-nya min 200. Mungkin durasinya dicepetin ya, biar nggak lambat-lambat nunggunya. Nah, gini deh. Jadi kalau ini sudah selesai, dia kan di kanan, kita kembalikan ke kiri, ya karena left animnya sekarang ada di 200. Dia akan ke kiri dalam waktu 5 detik. Dari kanan ada ke kiri, toeng-toeng lagi karena bounce. Ya, di looping sampai 10 kali. Gitu. Ini namanya nanti diganti, jangan koret tapi apa, kanan kiri gitu ya. Ya, saya biarin dulu. Untuk namanya dibiarkan dulu, saya simpan dulu.
Oke, fokus ke kucing yang di atas ya. Nah, itu. Dia ke kiri. Nah, balik. Toeng, toeng, toeng. Terus kanan. Toeng, toeng, toeng. Gitu. Oke, gitu ya. Ceritanya begitu. Oke, bagian pertama sudah kayaknya nih. Bagian pertama sudah. Bagian kedua kayaknya cukup mudah. Ya, bentuk animasinya itu sudah kayak kita naruh sesuatu objek begitu saja. Dia sudah otomatis animasi. Ada parameter kayak kelasnya gitu. Ya, kayak kelasnya. Nah, ini objeknya animatable text. Tinggal kita pakai semacam parameter atau atribut ya, animation. Kemudian milih bentuk animationnya bagaimana. Kemudian ya direction dan sebagainya gitu. Jadi tinggal nggak ada semacam timingnya dan sebagainya, dia otomatis langsung kita taruh, dia sudah beranimasi sendiri. Ya, kita menggunakan animatable, React Native animatable. Ya, kita browse dulu ya. React Native animatable. Oke, React Native animatable itu dapat dari sini, dari Obrador pembuatnya. Ada penjelasannya enggak ya? Nah, ini penjelasan animasi-animasi yang saya ambil dari sini. Istilah dia apa namanya? Deklaratif, deklaratif transition and animation for React Native. Jadi tinggal dideklarasikan saja. Ya, kita install dulu, kemudian kita import, kemudian kita tinggal pakai suatu objek-objek yang ada di situ gitu ya. Misalkan animatable view, ya, view-nya akan teranimasi dan animasinya bagaimana kita tinggal pilih salah satu pilihan animasinya, misalkan ini keluar terus kayak bounce, kemudian ada naik ya, naik terus kemudian bounce, flash, klip-klip, jelu kayak jelly gitu ya, toeng-toeng kayak jelly. Pulse itu ya toet gitu. Rubber band kayak karet. Sorry. Nah, shake untuk kayak ya goyang-goyang gitu. Tada ini kayak ya tada gitu. Wobble dari apa ya, segini nah namanya. Jadi tinggal milih tipe-tipenya nanti. Bounce in dari nggak kelihatan, kelihatan. Biasanya untuk dari nggak kelihatan ke kelihatan, ini pilihannya gitu. Nah, ini bounce in down kayak jatuh dari atas, bouncing up kayak keluar dari bawah, ya. Left kayak keluar dari kiri, right kayak keluar dari kanan. Ya, kemudian bisa hilang, ya, kayak hilang. Jadi pertama ada, kemudian hilang gitu. Nah, ini ada macam-macamnya juga. Ada yang hilang ke kiri, hilang ke kanan gitu ya. Hilang ke atas, hilang ke bawah. Kemudian hilang kayak fading.
Nah, muncul tapi dari opacity gitu ya, kayak tadi. Opacity-nya mulai dari 0 menjadi 1. Tapi digabung dengan arah gitu. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dan sebagainya. Juga untuk keluar, fading exit. Ya, lain-lain. Oke, kita coba. Jadi kita akan, mungkin nggak terlalu banyak, kita cobanya berapa saja. Dan tinggal dicoba-coba lagi, dilanjutkan sendiri ya untuk nyoba yang bentuk-bentuk lain. Mungkin kita taruh di sini saja, di tempat yang tadi. Nah, kita taruh di bawahnya sini aja, beberapa saja kan, jadi masih cukup tempatnya. Oke, di install dulu ya, Ctrl C dulu untuk mematikan servisnya. Oke, diinstal menggunakan npm install React Native Animatable. npm audit. Terus kita pakai import bintang, import semua. Oke, kita taruh, belum selesai. Taruh di sini ya, untuk importnya. Terus kita coba pakai animation text, ya. Ini zoom in up. Jadi mungkin dari zoom dari kecil ke besar gitu ya. Ini kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, nanti kita coba tinggal ubah-ubah ini dan animasi, eh, bentuk animasinya berubah. Kita kopas saja, ditaruh di bawahnya tempat-tempat yang kita tadi sudah pernah pakai. Ya, jadi setelah diinstal, diimport, kemudian coba kita taruh di mana tadi? View. Nah, sebelum tutupnya view. Zoom in up. Nah, zoom in up Scotty. Di kopas saja dulu di situ. Nanti kita ubah-ubah ini. Oke, saya jalankan lagi. Fokus pada bawahnya, bagian bawah gitu ya. Nanti ada tambahan. Nanti akan ada tambahan tulisan animated text. Oh, baterai saya mau habis. Bentar. Ya, fokus ke bagian bawah. Nggak kelihatan. Dia dianu sama yang lainnya. Kan kita taruh atas saja. Nah, sebenarnya dia dari kecil ke besar. Ya.
tapi kita harus mengikuti gitu karena ininya di bawahnya animasi yang dari kecil ke besar dia agak susah lihat-lihat. Saya pindah ke atas ya. Mungkin ini bisa dikasih style yang agak besar tulisannya. Tadi sudah ada style yang gede apa ya? TXT1. Nah, sekarang fokusnya ke bagian atas. Sebelum, ya pokoknya bagian atas sebelumnya yang kucing kanan kiri tadi. Oke, masuk ke animation lagi. Nah, itu. Dari kecil ke besar tadi kelihatan sebentar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada form, nah form itu kayak teks-teksnya itu nggak langsung keluar, tapi mungkin dari kecil dia baru muncul. Nah, begitu. Jadi formnya lebih, mungkin bisa jadi lebih menarik gitu, dilihat oleh user. Tuh. Ya, dan ini lebih gampang ya, jauh lebih gampang dari animated tadi ya. Kita harus bikin variabelnya gitu ya. Mungkin kalau untuk hanya mau ubah satu objek kayak teks, image, ini juga bisa ada animatable image. Nah, itu mungkin kita lebih cepat kalau menggunakan yang bentuk itu. Ya, mungkin dicoba aja yang image, animatable image ya. Animasinya zoom in up juga. Hmm, animatable image. Stylenya pakai stylenya kucing dua. Kucing duanya tadi mana? Hmm, pakai kucing tiga saja deh. Nah, ini kekecilan mungkin. Biar kelihatan saya ganti kayak pakai kucing tiga 150 gitu. Oke, URL-nya ambil source dari sini. Animatable image, style, style dot styles dot image kucing tiga. Saya ambil dari sini 150, 150, image keempat. Nah, tadi dia nanti animationnya zoom in up. Ya, dicoba dulu. Karena deklaratif, ini otomatis dia akan dari kecil ke besar gitu ya. Dari kecil ke ukurannya dia. Jadi dari kecil terus muncul ke ukurannya dia. Permisi Pak, saya izin live dulu ya Pak. Iya, Untuk masalah itu. dulu. Nanti ini videonya ya. Saya taruh di YouTube. Oke, masuk ke animation lagi. Mana?
Nah, ini karena terlalu masih loading ya. Yang berikutnya mungkin nggak celap gitu. Oke, kita lihatnya. Nah, itu. Tapi cepat. Cep, gitu. Nah, sekali lagi, sebenarnya ada gambar dia kecil dulu gitu. Sebenarnya dia kecil dulu terus muncul. Nah, kayak fit in, bukan fit in, zoom in up, zoom in dari atas itu ya, atau ke atas ya. Nah, pilihannya apa? Nah, pilihannya kita bisa lihat di webnya tadi. Nah, ini ada zoom. Ini kan tampil saat dia muncul gitu. Nah, ada zoom in up, zoom in down, zoom in left, zoom in left. Ya, atau kita bisa pakai yang cuma geser misalkan. Intense lainnya mana? Nah, sliding. Misalkan yang sliding right misalnya, slide in right misalnya. Nah, misalkan saya ganti ini menjadi slide in right. Nah, jadi dia nanti akan datang dari kanan ya. Yang kucing, yang kucing ke yang kucing kalau sekarang jadi kucing pertama ya. Kucing keduanya yang kanan kiri, kucing ketiga yang dari kecil ke besar. Sambil saya cari charger dulu. Oh, ini sudah. Oke, saya lihat dulu, klik. Nah, itu munculnya dari kanan ya. Dicoba lagi fokus ke yang ini dan nanti akan kelihatan dari kanan datangnya. Nah, oke. Saya off sebentar untuk ambil charger. Oke, sudah itu untuk yang contoh yang animationnya satu kali tok dia datang atau pas pergi atau pas tampil gitu. Pilihannya cukup banyak tadi. Di slide berikutnya sudah saya taruh nama-namanya juga mungkin bisa lebih detail dilihat dari GitHub-nya. Nah, misalnya goyang-goyang, coba yang kita pakai yang kayak Jello tadi ya, Jello. Kemudian kita coba yang beberapa kali. Nah, ini. Untuk bisa beberapa kali itu ada namanya iteration count, iteration count. Jadi kita bisa taruh ini iteration count biar dia animasinya beberapa kali. Gitu. Misalkan animasi Jello, kita taruh namanya Jello ya. Jello. Animasinya Jello, kita kasih iterasi mungkin 10 gitu ya. Nah, goyang-goyang kayak jelly 10 kali.
Kita cari, kita lihat hasilnya tadi yang Cilo ya. Nah itu toeng 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 toeng. Ya cukup mudah ya untuk bikin animasinya. Nah tadi berapa? 5 kali ya tadi. 10 kali ini sudah selesai. Oke, itu untuk plugin ya, tambahan yang tadi namanya animatable. 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 Nah, ini sudah bisa dipakai. Dua ini silahkan dipakai untuk animasi. Saya masih ada satu yang mungkin lebih bagus lagi ya. Cuma kemarin saya coba di web kok nggak jalan gitu ya. Mungkin apa karena browsernya nggak support atau apa. Tapi dia bilang sih harusnya support. Namanya ini React Native Reanimated. Ya, kita lihat, kita browse dulu. React Native Reanimated. Ini GitHub-nya. Di Expo juga ada, jadi bisa pakai NPM, bisa pakai Expo. Gimana lihatnya? Nah ini, dibilang kan dia bisa di web gitu ya. Jadi ini kayak kalau ada state ya, setelah ada state yang dia mengubah tampilan gitu, saat mengubah tampilan, eh, dia akan menganimasikan semuanya begitu, menganimasikan eh, yang berubah-berubah tadi. Ya, oke. Nanti dicoba saja dulu di situ jalan nggak ya. Kalau mungkin nggak jalan, mungkin baru jalan benerannya di Android atau di iOS. Kalau dia yang nanti pakai iOS. Karena kalau yang nanti kita lihat lagi deh. Kalau yang saya coba kemarin sih animasinya hilang gitu dari browser. Nah, untuk pertama kita akan install dulu npm ini React Native Reanimated ya namanya. Kemudian kita akan pakai, nah jenis animasi yang digunakan ini bisa pakai bintang tadi juga bisa pakai satu-satu. Ya, kita nanti mungkin menggunakan hmm, slide in down sama slide out left misalnya. Ini juga ada banyak tipenya mirip-mirip. Ada slide masuk dari bawah, slide keluar ke kiri. Gitu. Jadi pergantian, kayak pergantian gitu ya. Pergantian tampilan itu yang lama misalkan ini ke kiri, kemudian yang lama itu dia saat meninggalkan tempatnya dia ke kiri. Dia masuk sebagai exiting. Saat masuk dia dari bawah, slide in down. Nah, nanti kita coba ganti-ganti parameternya ini. Uh, ini dijadikan satu screen baru saja karena agak berbeda ya. Jadi dia menjadi satu kesatuan. Ceritanya begini, ada tampilan menu begitu, ada tampilan menu ya, misalkan pakai jenisnya 0, kalau jenisnya 0 nanti makanan, kalau jenisnya 1 minuman gitu. Nah, jenis itu nanti akan dipakai di ini setiap objeknya. Jadi setiap objek yang beranimasi tadi harus punya indeks atau key yang berbeda. Ya, indeks atau key yang berbeda. Oh, jenisnya kalau 10 ya, karena kita sediakan 10 isian gitu. Karena yang teranimasi nanti harus mempunyai key yang berbeda-beda, maka yang
makanan atau minuman, yang minuman kita tambahi 10 nilainya. Jadi ini looping, ada indeksnya ditambahkan ke 10 ini. Jadi yang ini nanti ada soto, bakso, nasi goreng. Itu nanti ada ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 aja ya. Kemudian yang ini akan 11, 12, 13 gitu. Pokoknya berbeda gitu aja. Key-nya itu harus berbeda. Karena kalau nggak berbeda, dia nggak akan dianimasikan. Dia akan dianimasikan jika key-nya ada gitu. Nah, makanya saya akan pakai jenis ini sekaligus untuk mengasih key masing-masing. Cara yang lain sebenarnya harusnya objeknya ini objek of apa ya? Ya kelas gitu. Array of class. Jadi soto ini ada key-nya, bakso ada key-nya, dot key, ada makanan satu, dot nama, makanan satu, dot key, makanan minuman satu, dot nama, minuman satu, dot key. Nah, itu cuma biar gampang saya pakai array biasa begitu. Jadi key-nya agak ikut di datanya ini, tapi saya apa istilahnya ya pakai cara-cara tricky gitu ya. Hmm, jadi nanti saat ada button gitu ya, ada button menu di atas, saat saya klik menunya akan berubah dari pertama kosong, mungkin pertama kosong, kemudian menjadi makanan. Ya, menu sama di state minuman. Jadi yang pertamanya kan menunya kosong, nanti saat pertama jalan akan pakai makanan. Saat diklik lagi menjadi minuman. Saat diklik lagi kembali ke makanan, saat diklik lagi menjadi minuman gitu. Saya taruh di sini ada if state jenisnya 0, nah, maka dia ke sini, ke else ya ke sini. Nah, ini dibolak-balik saja ya, biar toggle gitu istilahnya. Biar toggle gitu saja. Jadi nanti akan ganti saat diklik makanan, dia akan muncul makanan. Saat diklik menu pertama kosong, pertama muncul makanan, diklik lagi minuman, diklik lagi makanan, diklik lagi minuman gitu terus. Toggle. Ya, kalau mau ditambahi misalkan snack gitu, bisa lagi, bisa juga. Nah, jenisnya aja ditambahkan. Ada 0, ada jika 10, jika 20, bagaimana. Gitu. Ya, masih bisa dikembangkan sendiri. Ya, tapi fokus kita adalah penggunaan dari ini animated.view ya, di mana dia bisa kasih variabel entering sama exiting. Nah, jadi animated-nya ini sudah menggunakan animated yang berasal dari React Native Reanimated. Ya, berasal dari React Native Reanimated. Sehingga karena sama-sama animated ya, kita nanti akan pakai animated, kemudian akan pakai apa namanya fungsi yang ada di sini. Nanti kalau kita mau pakai slide in down, berarti kita taruh slide in down di sini di ya, dalamnya array. Slide in down sama apa tadi sudah ada satu lagi untuk pokoknya yang dipakai ditaruh di sini gitu ya. Oke, kita lakukan ya. Kita install dulu. Kemudian nanti kita siapkan satu screen baru. Kalau yang ini sudah saya siapkan source code-nya, jadi tinggal dikopas-kopas saja. Ya. Saya matikan sebentar. Saya install dulu ya. Iya, nggak pakai minus ya. Salah ini di npm i. Kemudian kita siapkan screen baru ya, animation 2 gitu ya, karena animation ini sebenarnya ketiga, cuma yang kedua tadi kita gabung gitu. Jadi kita bikin screen animation 2 untuk yang ini.
action 2.js. Nanti langsung kopas saja dari source namanya. Namanya belum dikasih. Dari ininya dulu. Import default. Export default. Ya. Kemudian ini nggak dipakai yang animatable. Animated mungkin nanti dipakai, biarin dulu ya. React biarin. Nah, ini belum kelihatan. Terus kita pakai yang ini, import animated. Cuma animatednya ini dari React Native animated gitu. Jadi yang animated di sini ini dihapus. Mungkin yang ising juga dihapus ya. Mungkin nanti isingnya sudah ada sendiri. Nah, di sini ditambahkan yang dipakai-pakai saja. Jadi sementara saya copy ini dulu. Slide in down sama slide out left. Sini ya. Nah, mungkin masih belum terpakai jadi warnanya begini. Tapi animated yang di sini tadi jangan lupa dihapus biar nggak ya tabrakan gitu ya. Kayak saat kita pakai button kan bisa pakai button dari React Native, dia juga pakai button dari apa namanya React Native element gitu. Ya, jadi salah satu saja. Ini animation 2. Kemudian kita isikan rendernya atasnya dulu. State-nya. Ini stylenya juga. State. Sebentar. Ini nanti dipakai menu teks itu di sini. Ini style.menu text. Ya, jadi ditaruh di bawah ya. Saya taruh di bawahnya export default ini. Oke. Terus isinya rendernya saya langsung taruh di sini render, ada buttonnya. Saat button key press ini langsung nyambung ke sini. Saat button key press itu mengubah state beberapa nilai yang ada di state. Nah, karena ditaruh di set state maka dia akan refresh gitu ya. Nah, saat refresh karena kita pakai animasi, dia akan melakukan animasi. Saat ada pengubahan tampilan, dia akan melakukan animasi. Nah, saya coba dulu, nanti saya kirim ininya di chat. Animation 2 saya akan pakai dan taruh link baru di sini.
Oke. Nanti dilihat apakah bisa jalan di web ya. Kalau yang kemarin saya coba sih dia cuma hilang gitu aja, jadi nggak ada animasinya. Tapi saat saya jalankan di iOS, npm iOS dia jalan. Jadi dicoba dulu di situ. Nanti saya juga coba kalau di web bagaimana. Bentar ya, di bundle dulu dia ke iOS natif. Untuk perubahannya nanti bisa dilihat di ini yang masuk yang layout. Layout. Ada daftar itu animasinya apa saja. Tadi coba dulu deh. Jadi yang dua ya, animation dua. Ini mau buttonnya belum. Button ditambahkan dulu. Bisa nggak ada button. Simpan. Nah, ini ada menu ya, saya klik. Nah, itu masuknya, tampilnya dia akan masuk ikut dari ini. Jadi menu ini saya looping ya, karena ada array ini, di sini ada array. Saya looping untuk menjadikan dia view masing-masing ya, view yang ada teksnya. Nah, ini di animasi view-nya ini. Kemudian teksnya dimasukkan ya di sini. Ini M. Kemudian saat masuk enter dia dari bawah slide in down. Nah, saat keluar, saat hilang, saat digantikan oleh view yang lain, dia akan dari jalan ke kiri, slide out left. Jadi datangnya dari bawah, keluarnya dari ke kiri. Jadi saat saya klik lagi menunya, nah dia pulang ke kiri, nah diisi dengan yang lain dari bawah begitu. Ya, pulang ke kiri, diisi yang lain dari bawah begitu. Nah ini kalau di sini kemarin di browser saya mungkin nggak tahu atau tapi dicoba saja di situ ya. Atau browser saya yang ini nggak jalan. Mungkin saya run web dulu. Nah itu animasinya nggak kelihatan. Ya, makanya saya pakai ini. Nah sehingga kalau kita mau ubah-ubah apa namanya perubahannya ini, nah kita tinggal mengganti itu tadi, dua itu tadi. Exitnya kemana, masuk ininya kemana. Bisa juga dia fade in, fade out. Jadi masuknya tampil apa dari nggak kelihatan ke kelihatan, kemudian dia saat menghilangnya dari kelihatan jadi nggak kelihatan, itu juga bisa. Ininya diganti-ganti. Cuma saya tadi cari daftarnya ya, dari daftarnya. Kayaknya sudah saya taruh di sini. Nah ini ya. Ini untuk entry saat masuk dia bisa ke bagaimana saja, saat keluar dia bisa bagaimana saja.
yang entering. Ada fade in right, itu fade in up. Ya. Ini ada contohnya. Nah, kalau yang saya pakai tadi, mungkin yang bounce, ini yang bounce, ya, muncul tiba-tiba. Ya, yang saya pakai tadi yang dari bawah. Ya. Nah, misalkan dicoba, saya mau coba yang dari bounce tadi, bounce in up misalnya, bounce in up yang ini ya. Nah, jatuh dari atas bounce in up. Nah, jadi tinggal mengganti ini saat enter menjadi bounce in up. Jangan lupa ini juga harus ditaruh di sini. Sudah otomatis. Nah, saya simpan dulu. Nah, itu. Ke kiri, datangnya dari atas. Ya. Dari atas, hilang ke kiri. Misalkan hilangnya mau ke kanan, kalau exiting ada lagi, exiting ada link yang lain. Ini yang datang ya, yang datang. Yang exit bisa diambil dari sini. Exit animation. Nah, cara hilangnya dia mau bagaimana? Contohnya. Bisa ke kiri hilang, bisa bouncing juga. Ya, misalkan bounce out down misalnya. Jadi satunya dari atas, satunya dari bawah. Turun ke bawah terus hilang. Bounce out down misalnya. Saya pakai exit text-nya bounce out down. Sehingga menjadi seperti ini. Muncul dari atas, keluar ke bawah. Nah, digantikan. Ya. Nah, itu contohnya. Dan ini bentuk ini bisa apa saja, nggak cuma begini gitu ya. Karena ini view, isinya bisa macam-macam. Itu. Jadi nanti bisa dicoba bentuk-bentuk animasi yang lain. Oke, saya kira itu sudah cukup ya. Bisa dipakai exercise, ada exercise kecil. Tambahkan animasi pada project Anda, terserah di bagian mana. Terus di uploadnya berubah video ya, tampil. Kan kemarin sudah ada video cara main game kan, mainkan gamenya. Nah, ini ditambahi animasi, divideokan lagi. Pas animasinya saja. Ya, pas ada animasinya saja itu di mana di upload di ULS. Itu ya. Nah, minggu depan baru kita masuk ke database dan web service. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya kirim tambahannya dua tadi ya, animation sama animation 1 sama animation 2 JS sama nanti videonya, link ke YouTube-nya. Terima kasih.